سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah masih berikan kita kesehatan dan juga kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bisa kembali berubudiyah, melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian juga salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak berguna harta, pangkat, jabatan, tidak berguna anak pada hari itu, kecuali hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kembali kita melanjutkan pengajian kita pada hari Sabtu. Pada kesempatan ini kita akan membahas, yaitu menanamkan tauhid ke dalam diri kita. Tauhid tentang bahwa seluruh apa yang ada di muka bumi ini, seluruh yang ada dalam diri kita ini adalah milik Allah. Maka kita awali pengajian kita ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ma akhadha wa lahu wa a'ta wa kullu syai'in 'indahu ajalin musamma. Sesungguhnya kepemilikan Allah, apa yang Dia ambil dan juga apa yang Dia berikan. Wa kullu 'indahu syai'in ajalin musamma, dan segala sesuatunya itu memiliki masa, memiliki batas waktu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita telaah terlebih dahulu ayat ini. Kita telaah hadis ini, bahwa inna lillahi ma akhadha walah. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Dia ambil. Bapak Ibu, hadis ini memberikan kita pemahaman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan terlebih dahulu apa yang Dia berikan, tetapi apa yang Dia ambil. Menunjukkan bahwa orang tidak senang ketika sesuatu miliknya itu diambil, tetapi orang senang-senang saja, biasa-biasa saja ketika dia diberikan. Maka hal yang paling berat bagi manusia adalah ketika diambil. Ketika diambil kepemilikannya, maka dia akan merasa sedih, merasa tidak enak hati. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka hal yang paling kita khawatirkan, yang dikhawatirkan oleh manusia adalah ketika barangnya, ketika sesuatu miliknya itu diambil. Maka yang berat bagi manusia adalah berpisah dengan apa yang dia miliki, berpisah dengan apa yang dia cintai. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, inilah karakter manusia. Kemudian ma'a'ta, apa yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, itu juga milik Allah. Maka perlu kita pahami Bapak Ibu, apa yang Allah ambil dan kemudian apa yang Allah berikan, itu bukanlah milik kita. Itu hanyalah hak pemakaian yang Allah berikan kepada kita. Setiap napas, setiap detak jantung yang ada pada diri kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena wa kullu syai'in 'indahu ajalin musamma. Karena segala sesuatunya itu berbatas waktu. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, juga kita melihat pada pagi hari ini, yaitu firman Allah surah Ali Imran, surah yang ketiga pada ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhanlah pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa Allah lah pemilik dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ini perlu kita tanamkan sedalam-dalamnya ke dalam hati kita. Karena Bapak Ibu, ketika kita sudah mulai memasuki diri kita dengan cinta kepada dunia, maka kita akan diberikan penyakit yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu penyakit wahan. Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia dan juga takut ataupun benci pada kematian. Maka ketika seseorang sudah mulai cinta kepada dunia, maka saat itulah seseorang itu sudah mulai berbeda fokusnya. Dia lebih cinta, lebih menginginkan lama di dunia ini daripada mengharapkan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu permisalan Bapak Ibu yang kami muliakan. Ada satu kera yang melihat ada pisang di dalam satu jeruji besi, yang di sana pisang itu hanya masuk satu tangan Bapak Ibu. Yang di sana hanya masuk satu tangan. Ketika tangan kera tadi masuk ke dalam jeruji besi itu, dia mengambil pisang itu. Tetapi dia mengambil pisangnya yang cukup banyak, sehingga ketika dia ingin mengeluarkan pisang tersebut, tangannya tidak bisa keluar. Disebabkan karena banyak di tangannya tadi pisang yang dia pegang. Maka Bapak Ibu, dia gelisah bukan main. Bagaimana caranya supaya keluar? Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, padahal tadi jalur untuk masuk ke jeruji besi tadi adalah hanya muat satu tangan. Maka Bapak Ibu, ketika si kera tadi, semisalnya dia mau mengambil haknya, mengambil kepemilikannya, mengambil yang hanya sebatas kecukupannya, maka dia bisa lewat. Dia ambil satu pisang, dia lewatkan tangannya. Tetapi karena sudah mulai cinta, sudah mulai tamak tadi, maka tidak bisa keluar tangannya itu Bapak Ibu. Maka itulah perumpamaan yang menjadi hal-hal akibat dari kecintaan kepada dunia ini. Mulai timbul ketamakan. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, ketika kita sudah mulai tamak, sudah mulai merasa bahwa kehidupan dunia inilah yang menjadi tujuan hidup, maka seseorang itu akan susah hidupnya, akan tertutup akal pikirannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita berikan permisalan. Bukankah para pejabat, para koruptor yang hari ini yang kita lihat di sosial media, kita lihat berita-beritanya yang berseliweran di sosial media, bukankah mereka sudah Allah berikan kecukupan? Bukankah mereka sudah Allah berikan kelebihan? Tetapi karena sifat tamak tadi Bapak Ibu, maka Allah ambil semua Bapak Ibu nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka hati-hatilah kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka puncak dari zikir seseorang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak zikirnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini bagus kita ulang-ulang Bapak Ibu. Ketika kita sudah mulai
sibuk dengan dunia, ketika kita sudah mulai jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita tanamkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kepemilikan Allah lah, sesungguhnya hanyalah milik Allah apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya lah kalian, kita semua akan dikembalikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan Allah sebutkan di sini, wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Maka dia memuliakan seseorang yang dia kehendaki dan juga menghinakan seseorang yang dia kehendaki. Bapak Ibu, kemuliaan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang hari ini kita miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, tetapi ada juga orang yang Allah jatuhkan serendah-rendahnya. Maka jangan kita merasa bahwa kita mulia karena kemampuan kita. Ada orang yang jabatannya, ada orang yang gelarnya berjejer, Bapak Ibu. Tidak bisa kita baca, banyak sekali gelarnya. Ada ini SSSSS MMMM, ada yang MI, MA, MU, banyak sekali gelar di ujung dari namanya, tetapi tidak dipakai oleh orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Dia tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Tentu kemuliaan itu ketika seseorang sudah mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, berapa banyak pejabat yang menjabat hari ini? Berapa yang kita kenal Bapak Ibu? Berapa yang kita kenal pejabat-pejabat kita? Mungkin tidak banyak Bapak Ibu, tetapi mereka yang Allah muliakan, Allah keluarkan mereka untuk Allah tunjukkan kemuliaan mereka, maka kita mengenalnya. Tetapi yang tidak Allah muliakan, yang tidak mereka mendekat kepada Allah, sejatinya kita tidak melihat kemuliaan daripada, walaupun jabatannya sudah tinggi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan juga Allah sampaikan biyadikal khair, dan di tangan Allah lah segala kebaikan. Bapak Ibu, maka kita minta kepada Allah, Allahumma inna as'alukal khair. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan, karena kebaikan itu adalah milik Allah. Allah lah yang maha baik, Allah lah yang maha mulia, maka kepada Allah lah kita meminta segala kebaikan itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, tergeraknya hati kita pun untuk melakukan kebaikan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada satu musibah yang terjadi di jalan Bapak Ibu. Ada musibah yang terjadi di jalan. Kalau kita melihat hari ini, kalau beberapa orang melihat musibah itu, berapa yang mau menolong? Berapa yang mau menolong Bapak Ibu? Mungkin 1-2 orang saja yang mau menolong hari ini. Yang lainnya sibuk memvideokan, sibuk bahkan mencaci Bapak Ibu. Maka dari sini kita pahami bahwa kebaikan itu pun milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan, maka disitulah jalan surganya Allah itu begitu mudah bagi seseorang. Tetapi ketika seseorang tidak mau mendekat kepada Allah, tentu pintu-pintu kebaikan itu akan jauh dari orang tersebut. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka pengajian kita ini kami harapkan kepada kita semua, kita sadari betul bahwa tidak ada yang sejatinya milik kita. Tidak ada sejatinya yang benar-benar milik kita, hanya terlihat milik kita, hanya terlihat sepintas milik kita, tetapi sejatinya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita camkan sebenar-benarnya. Ribuan orang yang sekarang Bapak Ibu, yang sekarang berada di rumah sakit,
itu mereka sejatinya pada dasarnya merasa kesehatan itu adalah milik mereka, sampai mereka ditampar oleh kenyataan bahwa mereka juga bisa sakit, mereka juga merasa bahwa mereka bisa ditimpa oleh penyakit, maka kesehatan itu pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah berikan hari ini, saat ini kita kesehatan, yang kita lakukan adalah melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kebaikan dalam diri kita, kebaikan kepada orang lain. Karena Bapak Ibu, ada orang yang mampu untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, tapi tidak mampu melakukan kebaikan kepada dirinya. Kita lihat di tengah-tengah masyarakat, ketika ada acara, ketika ada sosial, dia yang paling nomor satu di depan, tetapi untuk dirinya tidak selesai Bapak Ibu. Ketika diminta tolongkan oleh orang lain, dicari begitu luar biasanya, diusahakan, tetapi keluarganya tidak dia urus, tetapi hanya dia abaikan, maka ini juga tidak selesai Bapak Ibu. Maka perlu kita pahami bahwa kita harus baik kepada diri kita, keluarga kita, dan juga sosial kita. Mudah-mudahan itulah yang akan menjadi penolong kita, pemberat kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka itulah pengajian kita. Kami ingatkan kembali, kita tanamkan, kita zikirkan dalam diri kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, sesungguhnya saya milik Allah, sesungguhnya nafas ini milik Allah, detak jantung ini milik Allah, harta ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi tazkirah bagi kita, pengingat bagi kita sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.